Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, kita kembali lagi ke program podcast Diaspora Santri kerjasama TVNU bersama dengan BJNU Lintas Negara. Saya Munawir Aziz, Sekretaris BJNU yang menjadi host pada program kali ini. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan Mbak Yu saya, mentor saya, sahabat saya, teman ngopi saya juga ini, Mbak Sita Rosdaniyah. Mbak Sita ini punya pengalaman yang komplit, S1-nya di ITS, terus kemudian S2 beasiswa chevening di Inggris, keluarga besar PCNU juga ini, PCNU Inggris, dan kemudian S3 di Australia, di NU, luar biasa. Dan sekarang beliau berkecimpung di BUMN, menjadi punya beragam ekspor di bidang finance dan analitik. Nah, Mbak Sita, selamat datang di podcast ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Wah, selalu bahagia ini. Alhamdulillah. Selalu senyum dan cerah gitu loh ya, Mbak. Alhamdulillah. Iya ya, Mbak Sita, bisa diceritakan pengalaman menjenengan dari kecil hingga S3 di Australia itu gimana ceritanya? Oke. Saya bersyukur ya lahir di keluarga santri. Nah, ini santri by born. Alright. Nah, dari kecil saya sudah diajarin DNA seorang santri, walaupun tidak secara eksplisit. Oke. Tapi ayah saya seorang lurah, tapi beliau selalu mengajarkan ini loh DNA santri. Apa itu DNA santri, Mas Munawir? Apa itu? Ada 2. Yang pertama, DNA ini sebetulnya sama dengan DNA universal, Mas Munawir. Yang pertama adalah learning. Oke. Santri itu pembelajar. Pembelajar ya. Pembelajar. Oke. Dan yang kedua, santri itu adalah juga mempunyai semangat untuk selalu sharing dimanapun berada. Semangat untuk memberikan apa yang dia punyai ya, dari sisi ilmu, dari sisi pengalaman. Nah, itulah yang kemudian ditekankan oleh ayah saya. Dan ayah saya itu luar biasa, beliau ini sangat demokratis dan mengatakan kepada saya, seorang anak perempuannya, mengatakan kamu harus selalu belajar dimanapun dan kamu harus mengajar dimanapun. Oke, belajar dan mengajar, Belajar kata dan kuncinya mengajar, ya. itulah DNA seorang santri. Ya. Jadi alhamdulillah dari SD saya juga diminta oleh ayah saya, kamu kalau bisa mencapai sesuatu yang terbaik harus menjadi sesuatu yang terbaik. Demikian juga ibu saya. Sehingga dari SD sampai SMA Allah memberikan saya suatu prestasi yang bagus ya. Sehingga itu yang menjadi kekuatan bagi saya. Dan termasuk juga keluarga saya. Nah, ini santri, pembelajar dan juga selalu mengajar. Nah, kakak saya kebetulan juga sudah didorong oleh ayah saya untuk menjadi global. Kakak saya waktu itu ada di Al-Azhar dan mengirimi adik-adiknya. Nah, ini dia belajar dan dia juga menjadi seorang guru mengajar. Mengirimi saya buku-buku terkait juga seluruh dunia itu seperti apa. Oke, itu yang jadi imagine-nya. Ya, itu yang menjadi inspirasi bagi saya. Ya, tentunya untuk kemudian melihat dunia itu seperti apa. Oke. Nah, satu ayat yang ditekankan oleh saya seorang lurah yang selalu mengajar ya, mengajar ngaji, mengajar bahasa Arab. Kamu setelah belajar, setelah beribadah, kamu bertebaranlah di dunia. Oke. Nah, Fantasyiru fil art gitu kan. Nah, itu tapi saya tidak pernah mondok ini. Yap. Kemudian akhirnya singkat cerita saya suka membaca buku yang dikirim oleh kakak saya, yaitu yang pertama adalah Enid Blyton. Mungkin Anda tahu ya, Enid Blyton. 5 sekawan dikirim dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oke. Jadi saya kemudian berpikir saya harus ke Inggris. Untuk belajar. Harus ke Inggris ya. Harus ke Inggris, membayangkan seperti di buku itu, Mas. Nah, kemudian satu majalah lagi yang selalu saya ingat itu namanya Southern Hemisphere. Itu adalah bagian dunia gitu ya, bagian dunia di sebelah selatan, which is itu adalah Australia. Oke. Nah, jadi saya selalu berharap bisa belajar di Inggris. Alhamdulillah mendapatkan British Chevening Award. Ya. Nah, kemudian saya juga mendapatkan Australian Leadership Award. Itu beasiswa yang cukup prestisius karena saya harus bersaing dengan 40 negara. Wow. Udah terbukti ini DNA-nya ini petarung. Nah, itu santri itu petarung juga. Nah, satu hal yang sangat menarik. Ini kebetulan. Jadi memang
kesuksesan itu kadang-kadang juga perlu yang namanya suatu hal yang laki, dan laki itu tentu kita memohon doanya dari orang tua kita, dari Yap, guru-guru kita. Ini betul. santri juga pasti seperti Betul, itu ya. betul. Nah, saya menemukan NU. Ya, Nah, NU secara institusional, Mhm. secara lembaga itu di Canberra atau di Australia. Canberra, ya. Karena memang kampus saya namanya ANU atau Ya, ANU, ya. anak NU. Udah jelas ini ya. Jadi alumni ANU jelas santri. Anak NU semua. Nah itu. Dan yang menarik lagi Mas Munawir adalah di sana saya menemukan NU seperti Anda, saya menjadi sekretaris PCI NU ANZ dan sampai sekarang. Dan satu lagi Mas Munawir, dengan berjejaring secara institusional menjadi diaspora santri, ini satu testimoni saya nih. Saya memang merasa mempunyai teman dan keluarga di seluruh dunia. Alhamdulillah. Ya, Mbak Sita kan selepas dari ANU, selepas dari anak NU tadi di Canberra itu, Mbak Sita kan punya pengalaman kerja sebagai profesional ya di berbagai institusi ya, terutama kemudian sekarang di BUMN. Bisa ceritakan sekarang aktivitasnya dan bagaimana Mbak Sita melihat Indonesia ini sekarang ini? Wah, ini memang ketika kembali, nah ini yang kita harapkan juga. Waktu itu perdebatan juga banyak ya. Di manakah kita bisa berkarya? Kita berkarya di mana saja. Nah, asal satu hal, kita menjadi yang terbaik di posisi tersebut. Nah, alhamdulillah saya begitu pulang dari Australia, saya berkesempatan menjadi direksi di BUMN. Jadi saya kemudian melakukan transformasi di BUMN kawasan industri pertama di Indonesia. Nah, di situ kemudian saya kembali ke Kementerian BUMN, dan saat ini memang yang saya berada di suatu bidang yang memang ini adalah suatu kekuatan di masa depan, yaitu bidang inovasi. Nah, kalau melihat Indonesia, yang pertama, Indonesia ini memang kalau kita melihat geografisnya dulu, kita itu sudah ditempatkan oleh Allah ya, di tempat yang paling optimal di tengah dunia ya. Nah, di untaian garis khatulistiwa, kemudian di antara dua benua besar, di antara dua samudra besar, mempunyai garis pantai yang paling luas, panjang, luar biasa, paling panjang ya, hutan paling besar. Nah, jadi Indonesia ini memang mempunyai bekal secara alamiah yang luar biasa. Tapi jangan lupa sebagai ekonomis, nah kebetulan saya S3 saya adalah Economic Public Policy. Memang ada satu hal, kadang-kadang dengan berlimpahnya harta atau kekayaan alam ini itu bisa menjadi suatu curse. Nah, inilah tantangan kita sebagai diaspora santri. Nah, ini yang harus kita adopt ya, kita di luar negeri tidak hanya mendapatkan diploma saja atau ijazah, tapi kita mendapatkan jejaring, mempelajari nilai-nilai, bagaimana kita juga harus menghargai alam dan mengoptimalkan alam ini tentu saja untuk manusia tapi juga dengan alamnya juga. Nah, ini Indonesia tertantang di sana Mas sekarang. Dan ke depan melihat Indonesia gimana Mbak Sita ini? Nah, ini Mbak Sita kan keliling Indonesia ya, karena tugas profesional di BUMN dan kemudian melihat dari ujung ke ujung itu, sebenarnya kesempatan terbesar apa sih yang bisa kita optimalkan begitu? Kesempatan terbesar adalah satu hal yang harus kita kuatkan. Kita berkolaborasi di seluruh sektor ini. Karena semua sektor itu sudah growing, Mas. Kita melihat banyak progres di setiap sektor. Nah, jadi ini yang harus kita kuatkan ke depan adalah kolaborasi. Who does what? Gitu. Nah, ini yang penting banget. Nah, ini kalau di NU ini kan sudah santri ya, ini kan sudah terbiasa sejak kecil bareng-bareng ya. Ini Mbak Sita melihat apa ini sebagai nilai terpenting dari tradisi santri itu? Betul, karena saya nyantri di Padepokan NU ya. Padepokan NU. Nah, jadi memang kita harus memegang DNA kita tadi, kemudian yang kita pelajari bagaimana sih tradisi kebersamaan di dalam pondok, tradisi kebersamaan di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Ini kita kuatkan.
kebersamaan ini bukan ini loh Mas Munawir, bukan kita itu kerja bersama, tapi kerjasama. Kerjasama, bukan kerja Nah, bersama nah ya. ini yang kadang-kadang Oke. sering sering salah Ya, ya, diartikan. ya, ya. Kerja bersama, Betul. bukan kerjasama. Jadi Kerjasama. iya, saya tidak tahu misalnya, saya tidak ahli terkait misalnya antropologi, terkait Alright. bidang komunikasi bidangnya Mas Yap, Munawir. yap. Nah, tapi kita bisa berkolaborasi. Oke, let's pick one case gitu ya. Misalnya saat ini sebagai bidang saja inovasi, kita ditantang sekarang let's say green energy atau Green renewable renewable energy. energy ya. Nah, green ya sama dengan warnanya NU. Bisa aja. Nah, jadi misalnya ketika saya berada di tataran misalnya bagaimana di green ekonominya sebagai ekonomis, Ya. Anda kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan kebijakan publik terkait renewable energy ini, Oke. ya kan? Kemudian engineer kita, misalnya ada kan sahabat kita misalnya di Jerman, Ya. Mas Oding, Gus Melimpah Oding, ya, ya. teman-teman Nah, itu PCNU juga Jerman. apa saja yang bisa kita butuhkan. Nah, inilah yang kita butuhkan, Mas. Kita kerja bersama, berkolaborasi Yap. sesuai dengan bidang kerja kita, ada value added-nya. Ya, jadi intinya kerja sama, bukan kerja bersama. Jadi Betul. ibarat puzzle, kita memilih ini puzzle mana yang perlu kita isi. Jadi Betul. nanti kalau semua gambar puzzle-nya terisi, itu akan jadi gambar yang indah gitu Mbak ya. Jadi Ya. goalnya jelas. Betul. Kita masing-masing mengambil I want to take a part gitu, Ya. my part apa yang bisa kita Betul. kerjain gitu. Tapi Nah, ada satu role yang kita kerjain bersama dan goalnya jelas Ya. kan begitu kan. dan memang dalam hal kerja sama ini harus ada conductor-nya. Ya, itu dia. Ini Itu memang dia. conductor itu di mana-mana. Kalau kita lihat musik gitu ya, Mhm. conductor itu ada berapa? Hmm, Mungkin ada 1, ada 2, ada 3. ya. Nah, ini yang juga kita harus pahami bagaimana kita akan melakukan roles ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, jadi pada saat kita menjadi conductor, what should I do? Yap. Pada saat kita menjadi part of Iya, the team, iya. part of the system, itu Mhm. saya akan memainkan alat musik di mana nih? Oke. Nah, ini yang sangat kita butuhkan, Mas Noel. Ya, Ini ya. benar, ini tidak hanya suatu kiasan. Benar Mbak Sita kan ibaratnya melihatnya dalam konteks orkestra ya. Betul. Kita harus menghasilkan nada-nada dan yang harmonis Betul. begitu kan. Kalau dalam misalkan bola Mbak, itu kan saya bayangkan kalau kita main bola itu kita harus tahu ya sebagai santri, sebagai akademik, sebagai profesional kita ini posisi di mana sih? Apakah playmaker, apakah striker, apakah penjaga gawang? Jangan kebalik. Jadi nanti striker jadi penjaga gawang kan? That's enggak. it. Itu Ya yang kan? saya tidak mengatakan di Indonesia, Ya. tapi beberapa kali itu kita menguasai teori, ya, karena kita tadi pembelajar, kita Ya. menguasainya. Tapi pada saat kita praktek Ya. tadi ya, nah kita juga mulai harus tadi apa posisi apa di mana. Betul. Nah, Betul. karena kita ini berbicara di CSO, Mhm. NU ini kan community atau social organization, Community ya. social Nah, organizations. kita pasti akan volunteer, kita membaktikan, Ya. berkhidmat kepada NU. Mhm. Saya mengatakan, saya bisa di sisi misalnya dari sisi mungkin ekonomi atau ya. bisnis Yap, gitu ya. Mas Munawir di komunikasi. Ya. Nah, kemudian kita bisa apa ini? Collaborate-nya tadi dan conductor Ya. nah akan tahu. Nah, tujuannya kemana? Ini harus dikomunikasikan kepada semuanya. Oke. Mbak Sita, kita ngopi dulu, ngeteh dulu biar segar, biar fresh gitu ya. Kita ngopi dulu. Lumayan. Inilah pasti ini teh Indonesia. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah seger ini. Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, podcast Diaspora Santri ini didesain dan kita kawal bareng-bareng dalam rangka memberi inspirasi bagi teman-teman generasi muda santri dan menjadi platform bersama bagi Nahdliyin yang berdiaspora di berbagai negara sekaligus alumninya, PCINU pengurusnya sekarang sekaligus alumninya. Jadi ini rumah bersama bagi teman-teman yang punya pengalaman dan bertahun-tahun menjadi diaspora baik kerja profesional maupun belajar dari berbagai negara. Mbak Sita, terkait dengan 100 tahun NU, Mbak Sita punya gagasan apa yang melengkapi gagasan besar NU sekarang? Ini luar biasa ya, menjadi 1 abad itu tidak mudah. Dan
pertama kali sebelum kita melangkah ke the new century of Ya, the NU ya. another century ya. Yang pertama yang harus dilakukan tentu saja kita harus mengambil semangat dari para pendiri NU. Oke. Nah, itu kita jangan lupakan. Memang kadang-kadang saya sendiri pun setelah banyak belajar, tadi kan pembelajar, ini kadang lupa root ya, root daripada founding fathers-nya. Kita lihat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah dan seluruh para founding fathers NU ini, apa sebetulnya yang bisa kita ambil? Nah, seperti itu kan. Nah, setelah itu kita akan mengambil nilai-nilainya itu untuk kita gunakan ya, kita gunakan secara tadi untuk memenangkan tujuan-tujuan dari NU ini. Nah, yang kedua adalah kita harus menggunakan lagi, ini menurut saya karena kita berada di suatu ekosistem ya, kita harus juga berkolaborasi dengan ekosistem yang unsur-unsur ekosistem yang lain. Nah, mungkin Mas Munawir ini kan juga seorang akademisi. Kita mengenal bentuk kolaborasi ya, let's say namanya triple helix gitu, yaitu antara akademisi, kemudian government ya, pembuat public policy, dan dunia usaha, dunia industri. Termasuk juga di situ ada swasta, ada BUMN tentunya. Singkatannya kok menarik, Dudi Dam ini. Nah, ini baru 3. Kita sekarang ternyata dengan triple helix ini kemudian mengemuka lagi ya di dunia. Ternyata untuk mengusung tujuan bersama ya, dunia kan sekarang punya yang namanya SDG, Sustainable Development Goals. Ini cita-cita seluruh dunia. Nah, ternyata dalam hal kita mengangkat tujuan bersama sustainable ini kan berkelanjutan dan inklusif ya untuk semuanya. Itu kita memerlukan atau mengemuka suatu model yang namanya quadruple. 4 pilar dengan satu koneksi ya, atau satu jejaring. Pilar keempat itu adalah CSO, Community Social Organization, memastikan bahwa sustainability itu adalah inklusif. Di sini peran NU di sini. Itu peran NU. Nah, untuk menjadi bagaimana CSO yang sangat efektif, nah kita tentunya anggota diaspora santri ini termasuk juga seluruh warga Nahdien tentu juga berada di tiga pilar yang lain. Nah, inilah yang kemudian bisa membuat NU sebagai pilar keempat nanti menjadi driver tercapainya tujuan, bukan hanya tujuan Indonesia, tujuan global, termasuk tadi satu jejaring kita memang harus mengglobal. Nah, jadi menjadi NU ya, being an NU gitu, being a santri. Nah, kita sangat tadi ya learner, kemudian kita juga sering seorang teacher, seorang orang yang suka sharing dan mempunyai jiwa yang adaptif dan juga kita agile gitu ya. Mbak Sita, ketika di Australia Mbak Sita beraktivitas di PCI NU dan menjadi sekretaris, pengalaman apa sih yang menarik yang itu berpengaruh di Australia sendiri ini? Gimana sih? Jadi ini pemirsa TVNU, jadi PCI NU sekarang itu pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama sekarang sudah ada di 37 negara secara resmi, dan growing up hampir 40 negara, ada beberapa negara yang sudah dalam proses pengajuan SK dan sudah ada komunitasnya. Jadi insya Allah semoga ini bisa berdampak lebih luas, gagasan-gagasan Gus Yahya yang mengglobalkan NU, dan beliau pernah menyampaikan bahwa PCI NU menjadi emisarinya NU atau ambasadornya NU, dan ini kita wujudkan pelan-pelan dengan menata SDM-nya dan kemudian menata program secara terkoneksi, Mbak, integrated program gitu kan. Mbak Sita, apa yang menarik PCI NU Australia yang berdampak di warga lokal di Australia? Ada satu hal yang sangat menarik ya, karena memang tadi saya katakan kita mempunyai sifat, kita harus mempunyai sifat yang adaptif dan agile. Nah, kebetulan waktu di Australia ketika menjadi sekretaris PCI NU, saya berusaha untuk berjejaring dan masuk ke dalam
day to day keseharian, Iya. life, Iya iya. day to day life in Iya iya. Australia. Saya menjadi komite sekolah di sekolahnya anak saya, kemudian Oke. saya juga aktif di, namanya Canberra Islamic, Iya iya. Iya Center, iya. CIC. Iya iya. Saya aktif juga di, Indonesian Mhm. Australian, Muslim Hmm. ACT. Nah, apalagi kemudian, Rois Suryahnya, Gus Gus Nadir. Nadir Nah, ya. beliau juga sangat being respected di Betul. Iya Australia. iya. Nah, dengan kita kemudian masuk, termasuk kita mendirikan yang namanya Indonesian Community of Queanbeyan. Queanbeyan itu salah satu, semacam kayak kabupaten gitu ya, Oke kabupaten di oke. dekatnya ACT. Yap. Kita tampil, setiap Indonesia tampil di situ, NU tampil di situ. Wow. Nah, satu hal lagi, kita kemudian mengenalkan Islam Nusantara yang wasatiyah ya. Oke. Nah, kita terbuka. Nah, termasuk juga ada satu hal yang menarik ya. Kita mengenalkannya lewat budaya, Mas Munawir. Oke. Kita waktu itu mendirikan yang namanya Nusantara Voice. Alright. Nusantara Voice itu kita terbuka, siapapun yang bisa bergabung dengan kita persilakan. Oke. Itu lintas bangsa, lintas agama. Nah, kita tampil tapi membawakan seni karena Yap. namanya Voice ya, Yap. membawakan lagu Indonesia, lagu Australia dan tentu sholawat Wow. dan itu luar Alhamdulillah. biasa. Kita tampil di Parliament House loh. Jadi adem ya, parlemennya jadi adem. Ada Nah, sholawat. berkah. Berkah. Ada gelombang sholawat dari Nah. santri-santri PCNU Australia berarti ya Mbak Ya. ya. Mbak Sita, terkait dengan anak-anak muda santri kita yang punya mimpi besar untuk terus kuliah, terus belajar di berbagai negara yang sekarang masih mondok di pesantren, kemudian dia punya ingin menjaga mimpi agar terus kuliah, agar terus belajar di berbagai negara. Mungkin ada sebagian di Indonesia tapi juga punya mimpi ke Timur Tengah, ke Eropa, ke Australia, ke Amerika, ke China dan kemanapun. Itu apa sih pesan penting? Mereka harus menyiapkan apa ini biar bisa roadmap ke sana itu? Ada dua sebetulnya. Nah, ini pesan saya juga, bukan pesan, kalau kepada santri, kepada adik-adik santri, kepada teman-teman Ya. bolehlah ini sharing Ajakan ya. Ajakan, ya. Nah, tapi sebelumnya saya juga sangat berharap kepada NU sendiri sebagai rumah besar yang Oke. tadi disampaikan oleh Mas Munawir. Nah, kita memang harus punya yang namanya database. Right. Database yang berisi talenta santri, termasuk juga bidang talentnya. Oke. Nah, Oke. ini saya membayangkan NU nanti itu sebagai platform yang sangat besar, sehingga ketika nanti teman-teman, adik-adik santri kemudian, oh saya ini sebetulnya mengidentifikasi talentnya Iya. dan levelnya tadi, dia juga masuk ke dalam rumah besar tadi, talent tadi, Alright. memasukkan dirinya, Oke. sehingga ketika misalnya ada yang membutuhkan, itu juga tinggal masuk ke situ. Oke. Oh, saya membutuhkan seorang ahli, Aha. misalnya ahli komunikasi. Nah, memasukkan di situ. Ini bayangan saya Yap, untuk yap. rumah besar kita. Oke. Nah, untuk teman-teman santri ya, teman-teman santri tentunya yang pertama adalah Anda juga harus menghargai ilmu Anda. Nah, Menghargai ilmu itu. ini yang penting. Nah, Ini yang penting ini. Ilmu apapun akar tradisinya itu penting gitu Mbak ya. betul ya. Jadi ilmu itu akan berkembang. Ini bukan dari saya mempelajari juga dari guru-guru, dari para syekh. Oke. Kalau ilmu itu kita ajarkan dan kita amalkan. Oke. Nah, satu itu Anda harus at least Anda tahu sendiri bahwa oh saya belajar, let's say seperti saya misalnya saya mempelajari ilmu let's say political economy. Alright. Nah, apa yang saya bisa masukkan? Saya kontribusikan terhadap pembuatan kebijakan publik misalnya. Oke. Tapi bisa jadi Anda mulai dengan level-level yang bisa Anda jangkau. Oke. Jadi kadang-kadang biasanya nih Mas Munawir, Yep. apalagi yang sempat mendapatkan kesempatan studi yang agak tinggi. Nah, Gimana? kemudian ya memang apa yang kita dapatkan itu luar biasa karena kadang itu global gitu ya. Nah, tapi ketika kita mengamalkan, nah kadang-kadang ada satu challenge nih teman-teman, kok kayaknya saya harus levelnya itu misalnya level nasional Oke. atau level global. Nah, ini yang saya kemudian katakan teman-teman harus adaptif dan agile. Alright. Nah, Ya, kita ya. mulai di mana itu ada value added. Oke. Nah, pesan saya tadi, Oke. hargailah ilmu Oke. Anda. Nah, Anda harus memberikan value added. Nah, Jadi ilmunya
harus ini ya, dalam gitu Mbak, apapun ya Ya, bidangnya ya. Dan karena itu nanti pasti akan bermanfaat betul. dan memilih tempat mengabdi yang pas gitu, dimanapun. Iya, Nggak harus di level apa ya, tapi level kecil pun tapi itu berdampak itu iya, justru baik ya iya. Mbak ya. Jadi kadang-kadang kita juga tidak bisa memilih, Mhm. tapi ketika dimanapun Anda, nah ini Oke, saya katakan, oke. karena kita sangat percaya ya, kita percaya Allah sudah memberikan Ya, tempat ya, yang diletakkan di barokah mana ya. seperti Nabi Nuh gitu ya. Betul. Nah, kita hanya mencari apa yang bisa kita kerjakan. Itu Ah, pertama teman-teman. oke. Nah, yang kedua, jadi ketika kita kemudian sudah tahu diri kita tadi ya, diri kita mempunyai apa yang bisa kita tawarkan, apa yang kita butuhkan juga, ya kan? Nah, yang kedua adalah connect. Connect ya, Nah, ya, jangan connect lupa ya. Anda punya saudara Ya, seluruh ya, dunia. ya, 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 ya. Nah, connect. Ya. Setelah connect itulah saat kita untuk berkolaborasi, Mas Yap, Munawir. Nah, ini kecil apapun kolaborasi Anda dan value edit Anda itu matters. Nah ini Mbak, ini podcast Diaspora Santri ini dikhususkan nanti ya, kalau kita bayangkan menjadi connecting the dots-nya teman-teman Betul. diaspora santri yang di berbagai negara. Jadi kita ini ruang atau platform yang bisa menampung banyak gagasan dan kemudian kita eksekusi Mbak. Ya, Gagasan-gagasan tidak hanya dia kita omongkan tapi pelan-pelan kita pilih mana nih yang paling doable untuk kita eksekusi ke betul. depan gitu ya. Dan terakhir, mari kita juga sharing sukses story Oke. para keluarga kita Yap, ini. yap. Nah, saya mengetahui Mas Munawir, saya akan menceritakan kesuksesan Mas Munawir. Terima kasih Mas Kebalik Munawir saya. menceritakan juga. Nah, ini yang saling yang akan menjadi warna diaspora santri atau seluruh santri ke depan, bahwa kita ini saling Ya. membackup Ya. ya, kita saling bersaudara. Nah, nanti insya Allah kita akan berkontribusi untuk Indonesia. Connect, collaborate, and contribute. Ya, connect, collaborate, and contribute itu sebenarnya itu nilai-nilai tradisi santri kita sebenarnya yang Benar itu banget. kok equal ya dengan tradisi digital dan modern gitu ya. Betul. Sebenarnya kita pede nih dengan tradisi kita ini kan. Betul. Digital itu adalah a means, not Oke. an end. Alright, ya, Seperti ya, itu. ya, ya, ya. Oke Mbak Sita, terima kasih banyak atas waktunya, atas silaturahim pada kesempatan kali ini. Sudah memberikan banyak insight tadi ya, kita ngobrol-ngobrol santai dan kemudian kita lanjut nanti Mbak ngobrol-ngobrol di tempat yang lain, ngopi-ngopi cantik gitu kayak biasanya. Teman-teman pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, kita berada di ujung acara ini. Sebenarnya kita masih kepengen 1 jam atau 2 jam lagi, tapi mohon maaf ini waktunya sangat pendek dan kita insya Allah akan ada disambung dengan edisi-edisi berikutnya dengan narasumber-narasumber yang lain, dengan kawan-kawan kita, diaspora-diaspora santri yang lain yang jumlahnya melimpah dari berbagai negara yang sudah mengenyam pendidikan maupun menjadi profesional di bidang masing-masing. Saya Munawir Aziz, Sekretaris BCIN United Kingdom, sebagai host dalam program ini berterima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kita jumpa lagi pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.